Shalom, senang saya boleh melayani di Persekutuan Wanita Air Hidup. Dan saat ini biarlah sebelum saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk persekutuan ini, saya mau berterima kasih kepada seluruh pengurus dari Persekutuan Doa Wanita Air Hidup yang sudah memberi kesempatan untuk saya boleh melayani di dalam persekutuan ini. Sebelumnya mari kita mau berdoa dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih kalau saat ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Biarlah kehadiran-Mu kami rasakan, urapan daripada Roh Kudus-Mu itu mengalir atas setiap kami yang mendengarkan. Kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami mohon ya Roh Kudus, Engkau yang berdaulat, Engkau yang mengurapi, Engkau yang membuat kami mengerti akan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dan akan lakukan pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, pada saat ini biarlah kita mau belajar sebagian daripada firman Tuhan. Dalam kehidupan, kita cenderung untuk melihat diri sendiri. Kita cenderung untuk melihat masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, kekurangan atau kelemahan kita juga. Kita cenderung untuk melihat fakta yang ada dalam kehidupan. Kenyataan kehidupan yang kita alami atau kita sedang hadapi. Kita cenderung untuk melihat itu semua. Bahkan mungkin kita juga berkata bahwa aku tidak punya pendidikan. Aku miskin. Atau aku sudah terlalu tua. Aku sudah bangkrut. Atau aku sudah bercerai. Itu semua yang perkataan-perkataan yang sering mungkin kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi pada masa pandemi seperti saat ini, penderitaan, kesusahan, kemiskinan secara global melanda dunia. Dan sampai hari ini kita semua masih bergumul untuk menghadapinya. Tetapi pada kesempatan saat ini, biarlah saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya tentang mengalahkan tantangan dalam kehidupan. Biarlah ibu-ibu yang mendengarkan kebenaran ini, kebenaran firman Tuhan, biarlah mengerti dan kemudian kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita bisa belajar dari kehidupannya Ruth, satu tokoh di dalam Perjanjian Lama, seorang wanita, namanya Ruth. Saya sering mendapatkan banyak berkat dari tokoh ini. Dan pada kesempatan saat ini, kita mau belajar dari kehidupannya Ruth. Ruth itu adalah orang Moab, menantu daripada Naomi, orang Israel. Nah, supaya kita bisa lebih mengetahui latar belakangnya seperti apa, mari buka bersama dengan saya di dalam Ruth pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 5. Ruth pasal pertama, ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, dari ayat yang kita baca, ini mengisahkan sebuah kisah nyata yang cukup memilukan hati. Mengapa? Ternyata pada waktu itu di Israel ada kelaparan.
Nah, di sini ada satu keluarga dari Bethlehem Yehuda namanya Elimelech. Elimelech sebagai kepala keluarga, ya wajar kalau dia coba survive dari tantangan atau masalah yang ada, yaitu kelaparan di daerahnya. Saya percaya kalau sampai mereka pergi, berarti ini mungkin masa kelaparan yang cukup lama, yang cukup lumayan dahsyat. Sehingga mereka pergi ke tanah Moab. Aneh memang, perginya ke Moab. Mereka diam di Moab 10 tahun, Elimelech, Naomi, dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Sampai pada akhirnya anak-anaknya juga menikah, yaitu Orpa dan Rut. Dalam berjalannya waktu itu, Elimelech, Mahlon, dan Kilion itu mati di Moab. Jadi yang tertinggal hanya tinggal Naomi dan juga kedua mantunya. Lalu Naomi bertujuan untuk kembali ke tanah Yehuda, yaitu tanah Israel. Nah, pada waktu Naomi mau kembali, dia mulai menyuruh menantu-menantunya untuk kembali ke keluarganya masing-masing. Karena mungkin Naomi mulai berpikir bahwa lebih baik dia sendiri ke tanah Israel, biarlah menantu-menantunya yang masih muda itu, biarlah mereka boleh berkeluarga kembali, ya, masing-masing. Nah, ketika Naomi memberitahu bahwa menantunya itu diperintahkan untuk kembali ke keluarganya masing-masing, Orpa kembali ke keluarganya. Tetapi Rut, dia memilih untuk tetap bersama dengan Naomi. Rut ini adalah orang Moab. Jadi sebetulnya zaman dulu, orang Israel itu harusnya tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Tetapi ini di sini dituliskan bahwa Rut orang Moab ini jadi menantunya Naomi. Rut orang Moab menantu Naomi, tetapi pada waktu itu Rut menjadi janda dan kondisinya adalah miskin. Tetapi dari kehidupannya Rut ini kita mau belajar. Belajar bagaimana di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ayat ini memberikan sebuah informasi kepada kita, yaitu keputusan hati daripada Rut. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kalau kita mau lihat, arti nama daripada Rut itu adalah friendship atau persahabatan. Jadi, di sini terlihat bahwa arti namanya Rut itu mempengaruhi karakter daripada Rut itu sendiri. Rut sebagai menantu, tetapi juga sebagai sahabat daripada Naomi. Setia dalam suka dan duka di sana. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Keputusan hati Rut ini sebetulnya bisa menjadi contoh buat setiap kita. Rut yang terpengaruh oleh arti namanya, dia menjadi sahabat Naomi. Kita nyimpang sebentar. Di sini jarang menantu perempuan bisa kompak dengan mertua perempuan. Bahkan Rut bisa menjadi sahabat setia daripada mertuanya. Ini bisa menjadi contoh buat setiap kita, khususnya para menantu dan juga mertua. Nah, Rut itu keputusan hatinya luar biasa, dan saya percaya keputusan hati Rut itulah yang mengubah, menjadi titik awal yang mengubah kehidupannya Rut. Apapun sebetulnya masalah dan tantangan dalam kehidupan kita, sebetulnya hati kita itu modal. Hati ini sebetulnya adalah modal untuk terhubung dengan Allah. Dan juga hati ini adalah modal untuk mempengaruhi kehidupan kita.
Nah, coba lihat hatinya Rut. Hatinya Rut itu terarah dan terfokus kepada Allah. Ketika Rut mengikuti Naomi ke tanah Israel, di ayat yang kedua, pasal yang kedua, Rut pasal 2 ayat yang kedua berbunyi begini. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang bermurah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ketika sampai, Rut akhirnya berikhtiar untuk cari kerja atau cari makan lah, istilahnya begitu. Tetapi di dalam Alkitab New King James Version, di sana kita bisa temukan orang yang bermurah hati kepadaku, itu diterjemahkannya adalah I may find favor. Jadi Rut percaya bahwa Tuhan itu akan bermurah hati kepadanya. Rut orang Moab, tetapi pada waktu dia memutuskan hatinya kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, sebetulnya Rut mulai menggunakan hatinya untuk terkonek dengan Allah Israel. Di situ pada waktu Rut sampai di tanah Israel, dia minta izin kepada Naomi untuk cari uang, istilahnya cari nafkah, kerja serabutan. Tetapi perkataan dia pada waktu dia berkata kepada Naomi, dia berkata, I may find favor. Aku akan menemukan kemurahan. Hatinya Rut berarti selalu terfokus kepada Tuhan. Hati Rut itu fokus memandang Tuhan, bukan memandang masalahnya, bukan memandang keadaan hidupnya, keadaan dirinya, keadaan mertuanya, keadaan keluarganya. Rut hatinya dia gunakan untuk memandang atau fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada kasih karunia-Nya Tuhan. Dia fokus kepada favor-Nya Tuhan, kemurahan-Nya Tuhan. Sebetulnya secara alami, segalanya itu tidak berpihak kepada Rut. Dia janda, miskin, lalu dia ikut mertuanya. Ya, mertuanya juga janda, miskin. Ini sudah dua-duanya, ini dua pribadi yang sudah habis-habisan, tidak ada harapan. Tetapi Rut mempercayai Tuhan yang memberikan kemurahan kepadanya. Rut menggunakan hatinya, dia percaya favor-nya Tuhan. Ibu-ibu, bukan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Rut sebetulnya, tetapi pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan yang diandalkan oleh hatinya Rut. Dan ketika hatinya Rut mengandalkan pribadi Tuhan, hatinya Rut mengandalkan Tuhan, maka perubahan hidupnya Rut itu 100% Tuhan yang lakukan. Tuhan mulai campur tangan dalam hidupnya Rut. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah prinsip, yaitu mengalahkan tantangan dalam kehidupan itu dengan kemurahannya Tuhan. Mengalahkan tantangan dalam kehidupan kita itu dengan favor-nya Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat Rut mempercayai dan mengakui bahwa dia memiliki favor-nya Tuhan. Dia percaya, dia mengakui bahwa dia memiliki kemurahannya Tuhan. Berarti sebetulnya dalam kesehariannya Rut itu sadar akan kemurahannya Tuhan. Nah, ini penting buat kita orang percaya saat ini, bahwa kita perlu selalu sadar setiap hari memiliki Yesus, memiliki kemurahan Tuhan, memiliki anugerah Tuhan atau kasih karunia-Nya,
dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya saat Rut itu menjadikan Allah Israel Allahnya, maka sebetulnya Rut itu memilih mempercayai Allah untuk memegang hidup dan masa depannya. Nah, hari ini sebetulnya kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan apa-apa lagi di masa pandemi seperti ini. Apa yang bisa kita andalkan pada akhirnya? Bersyukur juga untuk masa-masa seperti ini. Di sini hati kita terkoreksi hanya untuk bisa mengandalkan Tuhan saja. Mengandalkan kasih karunia dan anugerahnya Tuhan saja. Mengandalkan favor-nya Tuhan. Mempercayai Tuhan artinya Rut itu menggantungkan hidupnya dan mengandalkan hidupnya kepada Allah, kepada Tuhan. Hati Rut itu selalu berharap kebaikannya Tuhan. Dia berharap kemurahannya Tuhan. Dia berharap pertolongannya Tuhan. Nah, dalam permasalahannya Rut, dalam kondisinya Rut, sekeluarga yaitu Rut dan Naomi, akhirnya di Rut pasal 2 ayat 2 sebetulnya Rut itu melangkah. Dia tidak stres, dia tidak diam di kamar saja, merenung atau depresi. Tetapi Rut memilih untuk melangkah, melakukan apa yang bisa dia lakukan. Jadi sebetulnya Rut ini tetap aktif dan bekerja serabutan. Di Rut pasal 2 ayat 2 dia izin ke mertuanya untuk memungut bulir-bulir jelai. Mengapa dia kok memilih itu? Ya karena di sini sebetulnya pada zaman itu bagi seseorang yang miskin dia bisa datang ke ladang untuk mencari jelai-jelai yang terjatuh, yang tertinggal di ladang, dipungut untuk dibawa pulang. Hanya itu yang bisa dia lakukan, kerja serabutan. Tetapi luar biasanya adalah begini. Di ayat yang ketiga pasal 2 dari Rut, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Saya bersyukur begini. Keputusan hatinya Rut mengandalkan Tuhan, mengandalkan pribadinya Tuhan, justru disitulah Tuhan bisa tampil, memberikan favor-nya, kemurahannya, anugerahnya. Mengapa? Coba lihat di ayat yang ketiga. Di situ ditulis, kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Garis bawahi kata kebetulan. Ini aneh, kebetulan. Rut kok bisa kebetulan ada di ladangnya Boas? Itu ladang bukan hanya milik Boas semuanya di tanah Israel. Banyak orang yang punya ladang. Tetapi anehnya adalah Rut kok bisa memungut jelai kebetulan itu di ladangnya Boas. Kita bisa tahu ya, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Favor Tuhan mulai bekerja dalam hidupnya Rut. Dan anehnya juga begini, kebetulan-kebetulan yang mulai muncul dalam hidupnya Rut. Boas juga ini kebetulan kerabat yang berhak menebus Rut. Di Rut pasal 3 ayat 12 sampai 13. Boas ini adalah pribadi yang berhak menebus Rut. Ini adat istiadat zaman dulu di Israel seperti itu. Jadi kalau semuanya sudah meninggal, si janda ini bisa ditebus oleh kerabatnya, oleh familinya yang terdekat. Nah, ini salah satunya Boas nih. Ini kebetulan lagi. Dan kebetulan lagi bahwa Boas itu seorang yang kaya raya. Rut pasal 2 ayat 1.
Kalau kita lihat hal-hal kebetulan yang beruntun ini, tidak mungkin ini hanya sekedar kebetulan biasa. Kalau kebetulannya satu kali, ya itu biasa. Mungkin. Tapi kalau ini berkali-kali, kebetulan yang beruntun, saya percaya ini adalah tangan Allah yang tak terlihat, yang campur tangan dalam kehidupannya Ruth. Bukan itu saja. Ketika Ruth menghadapi badai hidupnya, ketika Ruth menghadapi tantangan hidupnya, masalah kehidupannya, pergumulan kehidupannya, rupanya dari sini kita bisa lihat ibu-ibu, kita bisa mendapatkan teladan, yaitu apa? Menghadapinya dengan favor-nya Tuhan, dengan kemurahannya Tuhan. Ruth memungut jelai-jelai di dalam favor-nya Tuhan. Kalau bisa dilihat begini, pada akhirnya Boas itu bisa digerakkan hatinya untuk campur tangan. Rut pasal 2 ayat 17, di sana dituliskan bahwa Rut itu memungut jelai sampai petang, dan dia bisa membawa hasilnya yang dipungut itu seeva jelai. Seeva jelai itu berarti 10 kilo gandum. Tidak mungkin orang yang hanya memungut, yang jatuh-jatuh gitu ya, dapat setelah diproses, pada akhirnya bisa bawa pulang 10 kilo gandum, itu tidak mungkin. Sekilo 2 kilo mungkin. Tapi 10 kilo tidak mungkin. Tetapi kalau kita lihat ayat sebelumnya, di sana ada campur tangan Boas. Boas berkata kepada pegawai-pegawainya, jatuhkan dengan sengaja, sedikit-sedikit atau lebih banyak juga boleh, untuk Rut ambil, untuk Rut pungut. Kira-kira begitu Boas bicara kepada pegawai-pegawainya. Bahkan di Rut pasal yang ketiga, Rut akhirnya membawa pulang sekitar 6 takar jelai. Rut pasal 3 ayat 15 dan 17. Rut membawa 6 takar jelai. 6 takar jelai itu kurang lebih 20 kilo gandum. Bisa dibayangkan? Tidak mungkin. Tetapi itu menjadi mungkin ketika ada favor-nya Tuhan. Hari ini, ibu-ibu, pergumulanmu apa? Tantanganmu apa? Badai hidupmu apa? Tetapi kalau engkau menghadapinya dengan favor-nya Tuhan, kemurahannya Tuhan, engkau menghadapinya di dalam favor-nya Tuhan, engkau akan lihat tangan yang tak terlihat daripada Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan campur tangan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan bagi setiap kita. Saya mau bersaksi sebuah kesaksian yang diceritakan oleh seorang hamba Tuhan yang saya dengar sendiri, dan ini sangat luar biasa, di mana favor-nya Tuhan atau kemurahan Tuhan luar biasa. Ada seorang anak kecil yang ternyata ketika dia kelas 5 SD, dia sudah overdosis narkoba, hampir mati. Tetapi untungnya tidak mati. Kelas 5 SD. Anak laki-laki. Kemudian akhirnya terus naik kelasnya mungkin ya. Terseok-seok pastilah sekolahnya. Lalu kelas 1 SMP, kembali anak laki-laki ini overdosis lagi. Dan setelah itu akhirnya SMP-nya tidak selesai karena di DO, drop out. Nah, bisa dibayangkan seorang anak laki-laki tidak lulus SMP pada zaman sekarang. Hidupnya mau seperti apa? Tidak ada masa depan suram sebetulnya. Tetapi pada usia 17 tahun, ada seorang hamba Tuhan yang menginjili, memperkenalkan Yesus kepadanya, dan dia kebetulan terima Yesus, dia bertobat. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, setelah dia bertobat terima Yesus, anak ini setiap hari diam di kamar, hanya berdoa dan baca Alkitab.
sangat drastis perubahannya. Tiap hari dia berdoa. Tiap hari dia di dalam kamar itu baca Alkitab. Jam makan siang keluar kamar, selesai makan, masuk kamar lagi, berdoa, baca Alkitab. Terus begitu. Sampai satu ketika ibunya ngomong sama dia, "Nak, kamu tidak mungkin. Ya rohani mama senang. Kamu berubah, diubahkan Tuhan, mama senang. Tetapi tidak mungkin kamu terus-terusan seperti ini, diam di kamar, hanya baca Alkitab dan berdoa. Engkau nanti kan mandiri, semakin umurmu bertambah dewasa, engkau mandiri, engkau nanti punya rumah tangga sendiri. Cobalah kau keluar dari rumah ini untuk cari kerja atau mau usaha-usahalah, mau kerja-kerjalah, silakan, mama dukung." Lalu si anak ini akhirnya dia coba melamar kerja. Nah, ini yang luar biasanya. Dia melamar di daerah Jakarta itu. Melamar, dan pada waktu melamar, dia melamar di satu perusahaan properti rupanya. Dan ternyata yang melamar di sana luar biasa. S1, S2, lulusan luar negeri, kumpul semua di sana. Dan pada waktu diwawancara, anak ini ditanya tentang kehidupannya. Dia hanya bersaksi sebetulnya. Dia tidak menceritakan kurikulum vitae-nya dia. Dia hanya bersaksi saja bahwa kelas 5 SD dia sudah narkoba, overdosis, mau mati, tidak mati-mati. Kelas 1 SMP dia narkoba lagi, overdosis lagi, mau mati, tidak mati-mati. Usia 17 tahun dia berjumpa dengan Yesus dan akhirnya bertobat dan Yesus ubahkan hidupnya. Dan saat ini saya mau kerja. Dan anehnya adalah dia diterima di tempat kerja itu. Itu satpamnya sampai kaget. Kamu kok bisa keterima? Karena apa? Satpamnya saja S1 sarjana. Satpam, sarjana di situ. Sedangkan yang lainnya lagi lulusan Amerika, MBA, ya, S2 yang dari Amerika dia saingannya, kok dia yang keterima. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian, akhirnya dia pun dipercaya menjadi kepala dari pemasaran, bagian pemasaran. Nah, yang menjadi luar biasanya adalah anak ini mungkin tidak hebat secara skillnya, secara pribadinya, kemampuannya. Tetapi yang luar biasanya adalah dia punya favor-nya Tuhan. Dia punya kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itulah yang mengalahkan tantangan-tantangan yang ada dalam hidupnya. Ibu-ibu, jangan pandang apa yang tidak kita miliki secara alami dan melihat kekurangan kita. Mari percayalah pada kemurahan Tuhan. Dan kita akan melihat berkat-berkat yang kita dapat, ya, berkat-berkat yang tidak dapat dilakukan oleh kemampuan-kemampuan alamiahnya kita. Keterbatasan-keterbatasan yang kita punya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah begini. Kalau kita menghadapi tantangan kehidupan, kita mengalahkan tantangan kehidupan dengan cara menggunakan favor-nya Tuhan, menggunakan kemurahannya Tuhan, caranya, bagaimana caranya kita mendapatkan kemurahan itu? Bagaimana caranya kita mendapatkan kemurahan Tuhan atau favor Tuhan dalam hidup kita? Banyak orang yang beranggapan bahwa untuk mendapatkan favor Tuhan, mereka harus melakukan doa puasa. Mereka harus baca Alkitab setiap hari, disiplin. 10 fatsal, 20 fatsal mungkin. Atau mereka percaya bahwa mereka harus melakukan bangun keintiman dengan Tuhan. Melakukan pujian penyembahan dan lain sebagainya. Ya, itu baik.
Tetapi dalam hal favor Tuhan, kemurahan Tuhan, ini kebenarannya. Ibu-ibu, sebagai orang percaya, kita ini telah ditebus oleh Yesus, oleh darah Yesus, sehingga kita memiliki favor Tuhan, otomatis memiliki kemurahan adikodratinya Tuhan. Jadi ketika Anda dan saya percaya Yesus, lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat itulah kita punya favornya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Mengapa? Karena Bapa Sorgawi ketika lihat kita, dia lihat Yesus. Dan Yesus adalah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Kita punya Yesus dan kita punya pada akhirnya favornya Tuhan. Karena Yesus, karena karya salibnya di Golgota, maka kita memiliki favornya Tuhan. Itu bukan karena apa yang kita lakukan dan usahakan. Jadi bagian kita itu sebetulnya hanya menyadari bahwa kita itu memiliki favornya Tuhan. Karena itu kebenarannya. Ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat itulah kita memiliki favornya Tuhan. Jadi kita hanya tinggal menyadarinya bahwa kita sudah memiliki itu. Kemudian yang kedua, bagian kita hanya tinggal dalam favornya Tuhan itu. Kita hanya tinggal dalam favornya Tuhan dan menikmati favornya Tuhan itu. Caranya bagaimana? Roma 10 ayat 9 dan 10 berbunyi begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini memberitahu kita begini. Kita perlu menggunakan hati dan mulut kita. Jadi cara menikmati favor Tuhan, gunakan ini. Mulut dan hati kita. Mulut, hati kita untuk percaya, mulut kita untuk mengakui. Jadi caranya menikmati favornya Tuhan yang sudah kita punya, yaitu gunakan hati kita untuk percaya dan menyadari bahwa kita memiliki favornya Tuhan. Gunakan, yang kedua adalah gunakan mulut kita untuk berkata-kata, mengakui apa yang Yesus sudah capai, apa yang Yesus sudah sediakan. Jadi begini, pagi-pagi misalkan bangun tidur, kita bisa berkata menggunakan mulut dan hati kita untuk tinggal dalam favornya Tuhan, menikmati dan menyadari favornya Tuhan. Bapa Surgawi, aku bersyukur, terima kasih karena aku dicintai oleh Engkau. Terima kasih untuk darah Yesus yang membuat aku kudus, dibenarkan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah. Dan hari ini, sepanjang hari ini, aku akan menikmati kelimpahan favor-Mu Tuhan dalam hidupku. Aku akan menemukan favor-Mu dalam hidupku, terrealisasi dalam dunia nyata. Sama seperti Ruth berkata, I may find favor. Aku akan menemukan favor Tuhan. Sehingga pada waktu Ruth pergi ke ladang untuk mencari jelai yang dijatuhkan, Tuhan pimpin dia ke ladangnya Boas. Dengan kebetulan-kebetulan yang beruntun yang Tuhan lakukan. Ibu-ibu, hari ini apapun tantangannya, apapun badainya, apapun, favor Tuhan yang sudah ibu-ibu terima karena ibu-ibu sudah dikuduskan, disucikan, diberkati karena Yesus, karena karya salibnya di kayu salib. Ibu-ibu sudah memiliki favornya Tuhan. Tinggal gunakan hati kita. Gunakan mulut kita untuk mengakui apapun yang sudah Tuhan beri. Hari ini pandemi, PPKM, semua membuat perekonomian juga luar biasa. Banyak yang menderita.
Kita bisa berkata-kata, Tuhan, aku bersyukur karena aku dikasihi oleh Engkau. Aku bersyukur di masa pandemi seperti ini, ada kemurahan-Mu yang berlimpah dalam hidupku. Aku tidak tahu caranya. Keuanganku semakin menipis, aku tidak tahu caranya bagaimana. Tetapi yang aku tahu adalah Engkau akan lakukan sesuatu sehingga aku terpelihara sempurna. Bahkan lebih dari cukup. Ibu-ibu, percayalah Anda disayang oleh Tuhan Yesus. Dan kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan hari ini akan menyerbu dalam kehidupanmu. Dan mulai saat ini apapun kondisi tantangannya, badainya, kemurahan Tuhan, favor Tuhan, itu akan membuat engkau menjadi pemenangnya. Amin. Mari kita mau berdoa. Mari tundukkan kepala sebentar. Bapa Sorgawi, ku berdoa untuk firman-Mu yang disampaikan. Biarlah saat ini kami boleh menikmati dan tinggal dalam kemurahan-Mu. Bersyukur untuk Tuhan Yesus, untuk darah Yesus yang menebus kami, sehingga kami saat ini memiliki favor Tuhan, memiliki kemurahannya Tuhan. Dan mulai saat ini Tuhan, mulai hari ini, kemanapun kami pergi, kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan, itu termanifestasi dalam kehidupan kami. Saat ini kalau ada di antara ibu-ibu yang sedang mengalami pergumulan dan permasalahan, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, saya mau berdoa. Bapa Sorgawi, biarlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Dan biarlah kemurahan Tuhan berlimpah atasnya. Kemurahan Tuhan mulai terrealisasi, mulai dinikmati oleh setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Dan di dalam nama Yesus, pulih, sembuh, dan engkau diberkati Tuhan. Biarlah engkau tahu bahwa engkau dicintai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu-ibu, semoga kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.